معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Faqala ta'ala fi kitabih: wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ikhwatal iman, segenap pengejar dan pengharap ridha Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengajak dan mengingatkan jamaah untuk terus meningkatkan taat. Mari kita berusaha meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita
melakukan imbangan dari usaha-usaha zahir yang kita lakukan selama ini. Sungguh tidak ada sikap yang terbaik bagi kita saat ini, ikhwah, kecuali sifat-sifat takwa terus-menerus menyertai kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya dari dunia hingga akhirat. Berapa banyak orang yang hafal ayat ini, berapa banyak orang yang paham betul maksud ayat ini, tapi masih banyak yang kurang yakin di hatinya akan janji Allah melalui pesan ayat ini. Oleh karena itu, ayat-ayat yang mengundang dan mengandung perintah di dalamnya, hadis-hadis yang mengandung pesan-pesan kebaikan di dalamnya, tidak cukup hanya sekedar dilihat, dibaca dan didengar, tetapi renungkan, fahami baik-baik, lalu laksanakan perintah-perintah di dalamnya. Maka keajaiban yang membahagiakan akan datang menghampiri kehidupan kita. Tentu berbahagialah dan beruntunglah bagi siapapun yang kemana ia pergi, di mana dia tinggal, dengan persoalan apa dia dihadapkan dalam hidupnya, selalu dikawal oleh iman dan takwanya. Sebaliknya, celakalah bagi siapapun yang kemana ia pergi, di mana dia tinggal, di tempat kayak apa dia bekerja, selalu dipandu dan dikomando oleh hawa nafsunya. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengalahkan, mampu mengarahkan, mampu mengalihkan, sekaligus mampu mengkontrol hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang pandai memanage hidupnya untuk persiapan kehidupan setelah kematiannya. Karena itu, orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan jijik dengan yang haram dan tidak akan rakus dengan sesuatu yang halal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tidak heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi terkait dengan fasilitas yang fantastis di sisinya, khusus untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gedung istimewa itu Allah informasikan melalui ayatnya surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, jangan tunda-tunda untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, jangan pernah tunda-tunda, segera raih surga Allah yang lebar surga seluas langit dan seluas bumi dan seluas antara langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tabarakallah. Ayat ini memberikan informasi dan pesan kepada kita. Pertama, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, sekelam apapun masa lalu kita, seburuk apapun akhlak kita di masa lalu, yang terpenting jangan pernah putus hati kita dari berharap dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini dan zaman sekarang ini, kita sudah bisa terhindar dari dosa besar. Itu sudah cukup bersyukur, alhamdulillah. Karena untuk bisa terhindar dari dosa kecil, sekarang ini manusia sulit untuk terhindar. Dulu tempat maksiat ada tempatnya, ada waktunya. Sekarang manusia untuk melakukan dosa bisa dilakukan di kamarnya sendiri, bisa dilakukan di kursi sopnya sendiri, bisa dilakukan pada saat dia berdiri, bisa dilakukan pada saat dia jalan, bisa dilakukan pada saat dia duduk. Dosa sangat mudah untuk dilakukan untuk saat ini.
Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hati ini terus berharap dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini terus berharap dapat ampunan Allah, paling tidak kita akan sadar dan kita akan melakukan sesuatu bagaimana untuk membersihkan dosa dan kesalahan ini. Lantas kalau tidak ada harapan kita untuk bisa terampuni oleh dosa, maka dosa kita bukan habis, justru malah akan bertambah dan bertambah. Karena itu, lakukanlah sesuatu yang kalau kita melakukannya di situ ada janji ampunan Allah sampai kepada kita. Yang kedua, ayat ini memberikan informasi bahwa surga itu sudah ada. Surga itu sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Allah sudah memberikan kita dua modal. Satu, kapling di surga. Yang kedua, kapling kita di neraka. Jadi kapling itu sudah ada di surga satu, di neraka satu. Maka Allah tawarkan pilihan terserah kepada kita. Apakah kita akan membangun kapling kita di neraka, monggo, atau sebaliknya kita akan membangun kapling kita di surga, silahkan. Pilihan terserah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin al-jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku, kata Allah, sudah siapkan untuk hambaku yang soleh al-jannah, surga. Yang surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia bagaimana dan kayak apa surga itu. Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pernah melihat langsung surga itu dan langsung masuk ke dalamnya. Rasul melihat tanah surga itu terbuat dari perak, dan tanah surga itu harum minyak misik. Bukan kayak minyak misik, tapi harum minyak misik. Maka tidak heran kalau ada riwayat menceritakan andaikan wanita surga turun satu saja ke dunia, maka dunia dan seluruh isinya akan harum minyak misik dan membangkrutkan semua pedagang minyak wangi di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana sudah ada kapling untuk umat ini. Di sana sudah ada lahan untuk kita saat ini. Tapi sayang, ada yang kaplingnya masih kosong, ada yang kaplingnya masih berbentuk tapak, dan ada mungkin sebagian kapling yang sudah terbangun tapi belum lengkap. Kubah-kubah bangunan surga Rasul menggambarkan dan Rasul menyampaikan terbuat dari intan mutiara, intan jabarjud yang sangat mahal-mahal harganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membangun kapling kita di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan lewat hadis sahihnya. Man bana lillahi masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjadi donatur pembangunan masjid di dunia lillah, karena Allah, hanya sebatas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Jadi yang membangun surga di sana, yang membangun kapling kita di surga sana bukanlah mereka para bidadari-bidadari Allah, bukanlah mereka para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surga, tapi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membangun kapling kita di surga itu. Kemudian di sana ada fasilitas taman. Alangkah indahnya rumah kita sudah besar, mewah, di halaman kita, dalam rumah kita ada taman. Taman itu cukup membuat sejuk pandangan orang dan pandangan penghuninya. Maka di surga ada fasilitas taman untuk kita. Bukan hanya lahan untuk rumah, tapi ada lahan fasilitas taman. Maka taman itu masih kosong. Bagaimana cara membangun taman-taman kita di surga nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tuntunan lewat hadis sahihnya. Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang rajin dan banyak mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maka Allah akan tanamkan pohon-pohon palem di surga untuknya. Jadi yang membangun taman-taman di sana bukanlah para malaikat-malaikat Allah, bukan para bidadari-bidadari surga, melainkan kita
yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk banyak beramal, untuk terus membangun fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan untuk kita di surga nanti. Mudah-mudahan Ramadan mampu melahirkan muslimin-muslimin, mukminin-mukminin yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang mendapatkan jaminan fasilitas yang indah dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghisawatal ghawayah. Nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Faqala ta'ala fi kitabih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la